Skripsi? Ah, gampang itu. Yang penting mah referensi sama data kamu kuat aja. Kenapa sih skripsi nggak bisa dihapusin aja dari muka bumi ini? Aku juga pernah nih mikir ya, kayak pas lagi ngerjain skripsi. Duh, puyeng banget. Rasanya kepala udah kebagi dua, terpecah belah. Intinya susah buat dideskripsiin deh. Mungkin yang udah pernah melalui masa-masa skripsi bakal ngerti sih. Tapi buat yang belum atau udah lupa bagaimana mengerikannya skripsi itu, mungkin bertanya-tanya kayak gini. Hah, skripsi? Emang apa susahnya sih? Wah, kalian perlu tahu nih kenapa ngerjain skripsi itu susah. Kali ini bersama aku Tiara bakal ceritain ke kalian alasan dibalik susahnya skripsi dan perasaan takut dan lain-lain. Yuk nih, biasanya kan skripsi itu dikerjain di awal semester 7 ya. Dari awal kita nyusun aja tuh udah pastinya memusingkan banget gak sih? Karena menurutku nanti topik penelitian yang relevan dan menarik tuh susah banget. Who can relate this? Terus nih ya, apalagi kalau lihat teman-teman yang lainnya tuh proses belajarnya tuh lancar dan semulus jalan tol, makin plus kena mental. Nah, selanjutnya ada lagi tuh masalahnya. Giliran topik dan judulnya udah di-ACC sama dosen, mulailah kita menulis bab yang awalnya. Di situ ada kendala lain yang muncul, seperti persoalan data penelitian yang diperlukan. Biasanya sih situasi seperti persoalan yang kayak gini muncul pas mahasiswanya itu punya akses yang terbatas dalam mengakses data tersebut. Intinya tuh susah banget ngumpulin data yang terpercaya karena penelitiannya itu jarang banget di web-web terpercaya. Ayo, siapa ini yang pernah ngalamin ini atau bahkan sekarang lagi ngalaminnya? Coba komen di bawah ya. Nah, rasa sulitnya ngedapetin data yang memadai bikin penyebab frustasi dan nurunin semangat mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Ditambah-tambah dosen pembimbingnya nggak bisa ngembimbing kita alias hilang-hilangan mulu. Kadang suka aneh gak sih sama dosen yang kayak gitu? Padahal itu kan tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi kenapa seakan-akan kita itu yang selalu ngemis ke mereka? Apalagi situasi itu berlanjut terus sampai memasuki tahap akhir pengerjaan skripsi. Kerjasama yang seharusnya berjalan efektif antara mahasiswa dan dosen pembimbing malah jadi nggak efektif sama sekali. Entah itu dosen pembimbing yang tiba-tiba lagi nes ke luar negeri atau susah banget dihubunginya. Hal-hal yang kayak gini bikin sulit para mahasiswa dan ngehambat untuk mendapatkan predikat lulus. Ada juga nih permasalahan lainnya. Dosen pembimbing gampang dihubungin sih, tapi disuruh revisi mulu. Ini menurutku merupakan masalah karena tekanan waktu dan harapan untuk menyelesaikan studi tepat waktu jadi kehambat. Dengan setiap revisi yang diperluin buat nyempurnain skripsi, mahasiswa bakal ngerasa semakin tertekan buat nyelesain tugas mereka dalam batas waktu yang telah ditentukan. Ketidakpastian terkait dengan waktu penyelesaian skripsi juga malah bikin ngeganggu perencanaan masa depan mereka, terutama bagi yang emang punya target buat lulus di usia tertentu. Nah, terus ada juga nih jenis dosen yang gampang banget ditemuin. Terus revisi ya gitu-gitu aja, tapi belum ketemu sampai dia aura killernya itu berasa banget. Sekian persen mahasiswa punya pengalaman kayak gini, dimana dosen pembimbing yang justru lebih menakutkan daripada dosen pengujinya. Tambah parah dan tambah down lagi ini mental. Udah kayak dirujak-rujak, digado-gadoin sama mereka. Nah, selain itu ada lagi nih, seperti kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, baik itu dari teman sebaya maupun keluarga. Ini tuh punya peran yang sangat penting dalam ngebantu mahasiswa buat ngadepin tantangan dalam ngerjain skripsi. Tanpa adanya dukungan moral dan motivasi dari orang-orang terdekat, mahasiswa mungkin bakal ngerasa kesepian dan terisolasi dalam menghadapi kesulitan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting banget buat para mahasiswa punya jaringan dukungan yang kuat dan dapat kasih dorongan dan semangat saat mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi mereka. Mungkin Mimin kasih contoh simpelnya, seperti punya ayah yang jadi sumber penyemangat buat kelarin skripsi. Bisa nangis dan ngeluh ke mereka dengan tanpa dihujat, dijudge, atau bahkan dikasih pressure lebih. Rasanya mantep. Setuju nggak?
Sebenarnya dukungan ini yang dimaksud bukan sebuah push atau dorongan yang terus-terusan ya, melainkan dorongan yang justru bisa buka mata batin mereka yang lagi takut, mental down karena jenuh ngerjain skripsi mereka. Hal lainnya ya pas ketemu ya jangan terus-terusan ditanyain kapan selesai, kok belum kelar juga sih dan lain-lainnya. Ini usually aku pribadi aja bisa jengkel, apalagi mereka. Nah, udah dapet gambarannya bukan? So guys, aku kenapa bisa ceritain dengan konteks yang relate ya, karena aku juga pernah banget di posisi kalian buat nyelesain skripsi dan itu emang berat banget. Untuk itu kamu harus hadapin semuanya sampai tuntas. Kalau dosen kalian sudah dikejar, kamu harus lebih rajin ngejarnya. Dan jangan lupa buat berdoa sama Tuhan untuk dipermudah segala urusannya, karena ya satu-satunya jalan keluar itu nyelesain skripsi. Tapi yakin kok semuanya bakal selesai di waktunya. Jangan selalu pesimis dengan 1, 2, 3 hal yang buruk itu. Sesekali diambil sisi positifnya. Justru kamu akan kembali mertawain diri kamu yang kayak, kok aku bisa sampai segitunya ya? Lucu, memorable, dan seru kok skripsi itu. Dari situ juga kamu akan ketemu banyak teman-teman yang unexpected mungkin bakalan muncul begitu aja buat bantuin kamu lewati masa itu. Good luck guys, you can do it. Buat yang bingung mau cerita ke siapa, kamu bisa aja ya cerita di kolom komentar biar kita sama-sama sharing, atau sama kita di Instagram Asesmen Indonesia. Jangan lupa dukung aku terus dan berdoa agar skripsimu dilancarkan. Semangat terus ya ngerjainnya karena pasti ada akhirnya. Jangan lupa tekan lonceng, thumbs up, dan sharing teman-teman. See you in next video.